Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisvarianti. Saya mahasiswi biologi dari Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Araniri, Banda Aceh. Di sini saya ingin berbagi sedikit ilmu mengenai budidaya tanaman sawi yang berada di Gampong Lambihe Sim, Kecamatan Darussalam, Kabupaten Aceh Besar. Desa Lambihe merupakan sebuah desa yang berada di Sim, yang mana wilayah tersebut memiliki luas wilayah yang lumayan luas tetapi tidak terlalu ramai penduduknya dan hanya masih banyak lahan tanah yang kosong. Tempat tinggal masyarakat di sana juga hampir rata-rata masih berupa rumah khas Aceh. Kondisi sosial masyarakat di sana masih seperti masyarakat Aceh pada umumnya, yang mana masyarakat di Lambihe masih menerapkan adat istiadat yang berlaku dalam aspek kehidupan. Hasil survei yang saya lakukan pada salah satu warga di desa tersebut yaitu Ibu Siti, yang mana beliau dan suami bekerja sebagai petani kebun. Tetapi suami Ibu Siti tidak hanya berkebun, terkadang juga beliau mengembala ternak sapi. Fungsi yang dimiliki daerah tersebut kebanyakan adalah bercocok tanam sayuran dan mengelola usaha pembuatan batu bata. Untuk petani padi atau jagung dan lainnya sendiri masih jarang didapati. Hanya beberapa persen saja yang terkadang para petani yang berkebun juga diiringi dengan memelihara ternak seperti sapi ataupun kambing. Bahkan para pekerja PNS juga tidak terlalu banyak di area tersebut. Tanaman sawi memiliki nama latin Brassica juncea L, merupakan tanaman jenis sayuran semusim. Tanaman ini masih berfamili dengan kubis-kubisan berupa kubis bunga brokoli dan juga lobak. Oleh karena itu, tanaman sawi ini memiliki morfologi yang hampir sama, terutama di bagian akar, batang, daun, bunga, buah, dan juga biji. Tanaman sawi ini juga merupakan kelompok tanaman sayuran yang memiliki kandungan tinggi bagi kesehatan tubuh. Biasanya digunakan sebagai bahan tambahan masakan, bahkan juga untuk lalapan. Secara umumnya, tanaman sawi memiliki 3 jenis yang dapat dibudidayakan, yaitu sawi putih, sawi hijau, dan sawi bunga. Sawi putih memiliki batang pendek, tegak, dan juga memiliki daun lebar berwarna hijau tua. Sawi hijau memiliki batang pendek, daun berwarna keputih-putihan, dan juga memiliki rasa yang pahit. Sedangkan sawi huma memiliki batang pendek, kecil, dan juga tanamannya mini atau kerdil. Cara bertanam tanaman sawi sesungguhnya tidak berbeda jauh dengan budidaya sayuran pada umumnya. Budidaya konvensional di lahan meliputi proses pengelolaan lahan, penyiapan benih, teknik penanaman, penyediaan pupuk dan pestisida, serta pemeliharaan tanaman. Sawi yang ditanam secara monokultur maupun tumpang sari. Tanaman yang dapat ditumpang sarikan antara lain bawang daun, wortel, bayam, kangkung darat, dan juga yang lainnya. Sedangkan menanam benih sawi ada secara langsung, tetapi ada juga melalui pembibitan terlebih dahulu. Kendala dan hama penyakit yang sering timbul adalah kebanyakan dari serangga seperti belalang dan serangga-serangga kecil seperti ulat yang sangat menyukai bagian daun, sehingga menyebabkan daun berlubang, bahkan hingga habis dan mengakibatkan petani menjadi gagal panen, dan juga kualitas sayur menjadi tidak bagus lagi, sehingga berdampak pada penjualan petani karena minat konsumen yang tidak menyukai sayur yang sudah berlubang. Selain itu juga hama-hama tersebut dapat menyebabkan sayuran tidak tumbuh dengan subur. Hama-hama tersebut merupakan hama sekunder dalam agrosistem,
Tetapi jika kepadatan populasinya melampau ambang pengendalian, maka keberadaannya pada pertanaman sawi sewaktu-waktu berpotensi menyebabkan kerusakan yang berakibat kuantitas dan kualitas produk. Namun pada kenyataan tidak semua spesies tersebut merupakan serangga hama, akan tetapi adalah sebaliknya. Jenis spesies serangga tersebut merupakan serangga nirhama yang berupa musuh alami, baik predator atau parasitoid. Spesies serangga berharga lainnya seperti penyerbuk, misalnya lebah dan kupu-kupu, dan penghancur sisa bahan organik, misalnya Ordo Calembola, Tyanusura, dan juga Protura. Penyakit yang sering didapati pada tanaman sawi yaitu busuk lunak atau bacterial soft rot. Penyakit busuk lunak ini sangat sering dijumpai pada tanaman kubis-kubisan. Penyakit ini yang disebabkan oleh bakteri Erwinia corothophora. Ini ditemukan di seluruh dunia. Busuk lunak dapat menyerang seluruh tanaman kubis-kubisan. Jaringan tanaman yang telah terserang menunjukkan gejala basah dan diameter serta kedalamannya melebar secara cepat. Bagian tanaman yang terkena menjadi lunak dan berubah warna menjadi gelap apabila serangan terus berlanjut. Tanaman yang terkena busuk lunak menimbulkan bau yang khas yang dimungkinkan oleh adanya perkembangan organisme lain serta pembusukan yang terjadi. Serangan ini bisa terjadi di lahan saat pengangkutan ataupun saat penyimpanan. Bakteri busuk lunak timbul dari seserah tanaman yang telah terinfeksi melalui akar tanaman, dari tanah, dan beberapa serangga. Luka pada tanaman seperti stomata pada daun, serangan serangga, kerusakan mekanis, ataupun bekas serangan dari patogen lain merupakan sasaran yang empuk untuk serangan bakteri. Solusi petani dalam mengatasi hama dan penyakit tersebut ialah dengan menggunakan pestisida berupa Curacron sebanyak 500 cc. Adalah salah satu pestisida yang digunakan untuk mengendalikan berbagai hama serangga. Berwujud pekatan dan juga berwarna kuning kecoklatan yang biasa diemulsikan dalam air, dan Ibu Siti biasa mengemulsikan beberapa tutup botol Curacron dalam 500 liter air. Lalu digunakan penyemprot sebagai alatnya, dan Ibu Siti biasa melakukannya di pagi hari atau sore hari, di saat tanaman sudah mulai tumbuh membesar, yang mana di saat itulah hama mulai beraksi. Solusi saya dalam mengatasi hama dan penyakit tersebut adalah mencari tahu dahulu lebih dalam mengenai komoditas tersebut, serta mencari kelemahan dari hama tersebut. Dapat juga dengan cara membersihkan lahan atau sterilisasi lahan ketika akan memulai untuk bertanam kembali, agar sisa-sisa hama baik itu telur maupun larva dapat bersih secara total dalam mengatasi hama tersebut. Juga dapat dilakukan dengan menggunakan pestisida alami yang berbahan dari tumbuh-tumbuhan yang dikeringkan lalu diendapkan, sehingga cairan yang telah mengendap tersebut dapat digunakan untuk membasmi hama. Untuk menangani penyakit busuk daun dapat diatasi dengan menggunakan Trichogreen milik Inmira, merupakan produk biofungisida mengandung jamur Trichoderma yang sangat efektif dalam mengendalikan jamur patogen menular. Trichogreen berbentuk bubuk putih kehijauan dan ramah lingkungan, membuat fungisida ini aman bagi manusia dan juga hewan maupun lingkungan.